Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Fatimah Zahra dengan NIM 2305001, Teknik Industri 23A, kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu osilasi pegas F2. Adapun abstrak yang saya buat, yang praktikum osilasi pegas bertujuan untuk menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani, dan menentukan percepatan gravitasi dengan menukar panjang pegas yang dibebani dengan menggunakan path projection simulation. Dalam osilasi pegas, terdapat dasar teori yang meliputi konseling gerak harmonik sederhana atau yang disebut GHS, yang merupakan gerak bolak-balik suatu benda sekitar posisi setimbangnya yang dipicu oleh gaya pemulih seperti yang terjadi pada pegas. Fenomena ini terkait dengan hukum Hooke yang menggambarkan perilaku elastis pegas. Simpangan pegas selalu berlawanan arah dengan gaya pemulih. Kata kunci dari abstrak ini adalah osilasi pegas, konstan pegas, elastisitas pegas, posisi setimbang atau GHS. Latar yang membelakangi teori ini, pemahaman tentang sifat dasar gerak harmonik sederhana yang disebut GHS yang terjadi pada sistem pegas. Teori ini mendasarkan dari dua konsep penting. Yang pertama, gaya Hooke. Hukum Hooke menggambarkan perilaku elastis pegas, yaitu semakin besar simpangan dari posisi setimbang, maka semakin besar pula gaya pemulih yang bekerja pada sistem. Inilah yang mendasari adanya gaya pemulih dalam sistem pegas. Yang kedua, simpangan dan gaya pemulih. Dalam GHS, simpangan yaitu perbedaan antara posisi saat ini dan posisi setimbang, selalu berlawanan arah dengan gaya pemulih. Ini berarti jika benda bergerak menjauh dari posisi setimbang, gaya pemulih akan mengembalikan ke posisi setimbang. Dan begitu juga sebaliknya. Ini menyebabkan gerakan bolak-balik yang khas dalam osilasi pegas. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan. Dalam melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Kedua, menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Adapun permasalahan apa yang dimaksud dengan gerak harmonik sederhana, bagaimana menentukan konstan pegas. 3. Bagaimana menentukan percepatan gravitasi. Sini kita bahas. Dasar teori. Gerak harmonik sederhana atau yang disebut GHS adalah gerak bolak-balik suatu benda yang sekitar posisi setimbangnya disebabkan oleh adanya gaya pemulih seperti gerak yang terjadi pada pegas. Pada sistem pegas, masa ini getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis pegas yang mana memenuhi hukum Hooke. Simpangan pegas selalu berlawanan dengan arah yang gaya pemulih atau ditandai dengan tanda. Gerak osilasi pegas memenuhi hukum Hooke seperti sistem pegas dan masa yang disebut gerak harmonik sederhana atau disebut GHS. Pada gambar ini adalah pairnya. Jika diperhatikan ini pairnya, dan ini adalah massa atau bebannya. Lalu gambar yang ini adalah pengukurnya, atau penggaris. Atas itu Y dan ini bawah itu X. Hukum 2 Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana dengan V adalah gaya pegas seperti berikut. V sama dengan MA min kas, X sama dengan M D kuadrat X per DT kuadrat, di mana M merupakan massa pegas,
A merupakan percepatan dan K merupakan tetapan pegas, persamaan ini menyatakan hubungan X dan T atau posisi dan waktu, tetapi mengandung suku dalam bentuk diferensial dan disebut persamaan diferensial. Jika kita ingin mencari solusinya, artinya kita ingin mencari suatu fungsi yang menyatakan kedudukan benda dan memenuhi persamaan diferensial di samping jelas bahwa X adalah fungsi waktu yang bila diturunkan 2 kali terhadap T akan menghasilkan percepatan. Solusi umum dari persamaan diferensial di samping ialah berat K per M, yang dimana K merupakan tetapan pegas, dan M ini adalah massa pegas. T itu posisi atau waktu. A cos kurung T. Dari periode pegas dapat dihitung dengan persamaan berikut. T sama dengan 2 ini per 2 berat MK. Jika suatu beban yang telah terukur massanya digantungkan pada pegas secara vertikal lalu digetarkan dan dihitung periode getarnya, maka konstanta pegas tersebut dapat dihitung. Ketelitian yang lebih tinggi dapat diperoleh bila percobaan seperti ini dilakukan berulang-ulang untuk beban yang berbeda-beda. Adapun flowchart yang saya buat, pertama itu start, buka link pad, klik lab, terus tetapan penggaris pada titik 0, berikan rendaman dan atur skala. Pilih slow dan display natural like, atur variasi massanya, atur nilai massa, gantung massa pada pegas, lalu tarik tabung dan lepaskan. Catat waktu yang diperlukan untuk getaran petunjuk besar amplitudo. Prosedur kerja ini mirip seperti flowchart yang tadi. Pertama, buka link pad, projection motion, simulation. 2, klik lab seperti yang ditunjukkan pada gambar. 3, tetapkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. 4, berikan rendaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas sesuai instruksi. Pilih slow and displacement natural like. 6, untuk mengubah massa gunakan bilah besar geser di atas, atur variasi massa sesuai instruksi. Atur nilai massa sebelum menempatkan pada pegas. 7, gantungkanlah benda pada pegas lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. 8, catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, dan 30 getaran. Petunjuk besar amplitudo simpangan sebaiknya hampir sama segetaran. Adapun pengolahan data dari praktikum yang kita buat, data pertama dengan spring konstanta 3 dengan gravitasi 9,81 amperes, massa 70-100 kg, ini dengan kelipatan 2. Simpangannya itu 20 cm dengan getaran N1. Data kedua, ada gravitasi 9,81 amperes, spring konstantanya 6, massanya 70-100, sama yang seperti tadi, kelipatan 2, getarannya N sama dengan 1. Nih, ini hasil dari data 1 yang kita peroleh. Ada massa 70-100 dengan kelipatan 2. Dan waktunya itu ada yang 0,67, N1, T-nya 67, T kuadrat. T ini dari hasil ini yang kita bagi dengan ini. Jadi T ini kita bagi dengan N. Lalu hasilnya di sini.
dengan dikuadratkan. Kuadrat 2, ya hasilnya seperti ini. Dengan membentuk grafik seperti ini, ya naik. Dan sama ini juga, membentuk grafik ini, dia menaik. Ini T kuadrat dan M, jadi tabel grafik ini kita ambil dari sini. T kuadrat dan massa. Ini. Dan ini, tabel grafik ini kita ambil dari sini. M dan T. Data kedua sama seperti yang awal, ini hasil dari yang kita peroleh. Dengan masanya 7 sampai 100 dengan kecepatan 2, ini waktunya, N-nya 1. Dan ini gambar grafiknya. Ini M dan T itu kita ambil dari sini, sehingga membentuk grafik ini, naik ke atas. M dan T kuadrat kita ambil dari sini, dengan massa ini, dengan grafik naik ke atas juga. Nah, di sini kita akan subtutor untuk mencari data-data yang sebelumnya tadi. Kita menggunakan ThinkPad Project Simulation. Kita klik, lalu kita klik Lab. Sini kita coba dengan data yang kita punya tadi. Data satunya itu dengan spring cosanta 3. Kita ini centang dulu. Gravitasinya sudah betul. Tiga. Udah. Dengan gravitasi 9/8 M per S kuadrat dengan massa 70. Ini dengan massanya kita ganti ke 70 dulu. Seperti data yang kita punya. Dimulai dari 70 dengan menggunakan kelipatan 2. Sudah 70. Lalu dampingnya itu ke 0. Kita mengeluarkan penggarisnya ke sini. Agak jauh biar tidak tersentuhan pada penggaris. Lalu waktunya kita keluarkan. Simpangnya itu kita taruh 20 meter. Kita kaitkan dulu. Lalu simpang ini kita kasih slow-mo biar kita memudahkan kita untuk menghitung. Jadi yang kita hitung itu seperti ini. Garisnya sampai ke sini. Dengan massa 20. Massanya 20. Dengan simpangan 20. Kita ingin mengetahui hasilnya. Kita klik ini, lalu putar.
Karena kita data 1 itu memiliki getaran N1, jadi kita sekali naik turun baru kita hitung 1. Dapat kita dapat di sini nilai dengan 0,69. Kita coba dengan data yang kedua. Data kedua dengan massa yang sama 70 dengan kelipatan 2, atau kita ganti saja ini jadi 72 karena kelipatan 2 ya. Konstantannya itu 6, tuh 2, 3, 4, 5, 6 ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan nol yang sama, ini semuanya sama. Dengan simpangan itu 20 juga. Ini kita hapus terlebih dahulu, lalu kita copy dengan getaran 1, jadi ketika dia naik lalu turun baru kita hitung. Hasil yang kita dapat yaitu 0,54. Bisa diperhatikan. Set. Kita hapus supaya kita mendapatkan hasilnya. Nah, begitu saja tutornya. Ini adalah perhitungan dari data-data yang kita dapat tadi dengan menggunakan rumus konstanta pegas, yaitu di mana A1 16 ini dari totalnya, lalu 765,6274 itu dari data M kali Y kuadrat dikurang 1360 itu dari masanya atau X. Lalu kita menggunakan rumus konstanta, yaitu 4 dikali 3, 14 akar 2 atau kuadrat, dibagi dari yang kita dapat tadi hasilnya 0,0085 sama dengan 4618 N per M. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini caranya sama seperti yang awal. Perhitungannya sama. Kita tentukan dulu ininya, satunya dengan ini. Ini totalnya 16, di sini kita taruh. Lalu 656 ini hasil dari X kali Y-nya ini, atau M kali T kuadrat. Kita masukkan di sini. Lalu 1360 itu kita dapat dari massa atau X-nya, taruh di sini. 76336 ini kita dapat dari T kuadrat. T kuadrat atau Y-nya taruh di sini. Lalu bagi nenek dapat hasil ini, lalu dengan hasil yang ini.
Ini hasil dari ini kurang ini dikurang juga, jadi kita taruh di sini. Lalu yang tadi ini kita taruh di sini juga sekurangannya, lalu kita bagi. Kita bagi. Hasilnya kita masukkan di sini dengan menggunakan rumus kosanta pegas. Yang dimana 4 kali 3,14 kuadrat per dengan hasil ini kita bagi 0,00595 yang hasilnya 6628 N per M. Pembahasan. Dari praktikum yang dilakukan, terdapat 2 kali percobaan dengan spring kosanta yang berbeda. Percobaan yang pertama untuk spring kosanta 3 dan percobaan yang kedua dengan spring kosanta 6. Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa massa beban sangat berpengaruh terhadap periode. Semakin besar massa beban yang diberikan terhadap suatu pegas, maka semakin lama waktu yang diperlukan pegas untuk melakukan suatu getaran. Dalam data ini diminta 2 kali getaran. Dalam data ini diminta 1 kali getaran. Sebaliknya, semakin ringan massa yang diberikan terhadap suatu pegas, maka semakin cepat waktu yang diperlukan pegas untuk melakukan getaran. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan menggunakan rumus kosanta, diperoleh hasil untuk spring kosanta 3 dengan nilai K-nya tuh 4618 N per M atau Newton per meter. M-nya ini radian. Dan untuk spring konsanta 6 diperoleh nilai K sama dengan 6628 Newton per meter. Kesimpulan, dari kedua percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa beban suatu massa berpengaruh terhadap pegas di mana semakin besar massa beban yang diberikan terhadap pegas, maka semakin lama waktu yang diperlukan pegas untuk melakukan suatu getaran. Begitu juga sebaliknya, semakin ringan suatu massa beban, semakin cepat juga pegas untuk melakukan suatu getaran. Dengan begitu, semakin besar nilai produk yang didapat, maka semakin kecil nilai kosanta yang didapat. Saran pada praktikum kali ini, pada saat melakukan percobaan pada PET, simulator maupun hitungan harus teliti agar mendapatkan hasil yang sesuai. Kedua, sebelum memulai praktikum, sebaiknya membaca modul dan mempelajari modul tersebut agar memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan penguji. Ketiga, datang tepat waktu atau sesuai jadwal yang disepakati bersama dengan penguji. Selesai. Terima kasih. Maaf jika saya ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat buat kalian yang nonton video ini. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.